Apa kabar nakama kapten semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Manga One Piece chapter 1047 tentunya sudah sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman Opeler semuanya. Bagaimana tidak? Setelah 1 minggu libur, chapter 1047 kali ini diharapkan dapat memberikan kejutan-kejutan menarik lagi dibandingkan chapter sebelumnya. Dengan kekuatan Dewa Nika miliknya, Luffy mampu menggunakan elemen petir, yang mana kini dia akan melakukan sebuah serangan yang sangat dahsyat kepada Kaido. Teknik elemen petir Luffy itu pun dinamakan Gomu Gomu no Thunder. Isi cerita di chapter ini akan menyajikan kelanjutan dari pertarungan antara Luffy dan Kaido. Namun di akhir chapter nanti akan ada sebuah kejutan yang sangat luar biasa dari Luffy. Kira-kira kejutan seperti apakah itu? Nah, untuk itu mari semua duduk yang rapat, karena Abang Kapten akan mengancit-ancitkan isi dari manga One Piece chapter 1047 yang akan rilis untuk minggu ini. Manga One Piece chapter 1047 kali ini akan mendapatkan judul Langit Ibu Kota. Chapter ini juga mendapat color spread yang menggambarkan kelompok topi jerami sedang berada di pantai bersama dengan Momonosuke yang dalam mode naga bir brandnya. Halaman awal di chapter ini dibuka dengan memperlihatkan Yamato yang sedang berteriak menyemangati Momo untuk membuat awan api. Dengan teknik bacot-bacot no jutsu milik Yamato ini, diharapkan mampu menaikkan vitalitas Momo agar dapat menciptakan awan api yang cukup besar. Namun di sisi lain, Momo terlihat panik dan mengatakan, nggak ngerti aku, masih nggak tahu aku cara bikinnya. Kemudian ada sebuah flashback yang memperlihatkan saat kastil Oden terbakar habis. Di sana ada Mbak Toki yang sedang berbicara dengan Momo. Oi Uco, pikirlah kau ikut sama si Kinemon. Nanti pas 20 tahun, marga kita, Kozuki, pasti bangkit lagi. Namun Momonosuke pun merengek-rengek sambil mengatakan, nggak bisa aku mak. Kinemon yang ada di sana pun meyakinkan Momo agar ikut bersama mereka ke masa depan. Karena setelah kematian Oden, hanya Momo lah yang akan menjadi penyemangat mereka untuk berperang di masa depan nanti. Setelah mendengar itu semua, Momo pun akhirnya memutuskan untuk ikut pergi ke masa depan. Kembali ke masa sekarang, wajah Momo masih terlihat panik. Sambil berteriak, dia pun mencoba kembali menahan Pulau Negashima agar tidak jatuh ke ibu kota. Halaman berpindah ke atap kubah tengkorak. Awan di sana terlihat dipenuhi oleh petir. Kaido bersiap menghadapi serangan dari Luffy. Kaido pun berkata, kau bahkan mampu memegang petir. Itu sangatlah tidak masuk akal. Kemudian Luffy pun langsung menyerang Kaido dengan teknik Gomu Gomu no Thunder. Seperti yang pernah Bang Kapten bahas sebelumnya, Luffy menggunakan petir tersebut sebagai tombak, lalu melemparkannya ke arah Kaido. Namun, Kaido dengan sangat mudah menghindari tombak petir milik Luffy itu. Setelah itu, Kaido melompat dan menempeleng Luffy dengan kanabonya. Luffy pun terpental jauh ke langit. Kaido terus mengejar Luffy sambil berkata, kau boleh saja bercanda sesukamu. Yang dibutuhkan untuk menguasai dunia bukan hanya kekuatan buah iblis. Sama halnya seperti Roger. Dia bukanlah seorang pengguna buah iblis. Namun dia mampu mengguncang dunia. Hanya dengan kekuatan haki saja dia dapat melampaui semuanya. Luffy dihajar habis-habisan oleh Kaido. Wajah Luffy digeprek dengan kanabo yang dilapisi Hausoku haki tingkat tinggi. Tubuh Luffy menghantam tanah dan terpental kembali ke atas. Lalu Kaido menyerang Luffy kembali dengan teknik Dai Itoku Ramei Hake. Pukulan dari Kaido itu sangatlah kuat, sehingga membuat Luffy terpental lagi. Namun Luffy tiba-tiba melenturkan lengannya dan menarik dada Kaido. Kaido berusaha melepaskan lengan Luffy. Dia lalu berubah ke mode naga bir brandnya dan mengeluarkan teknik pisau angin dari tubuh naganya.
Luffy pun terlihat terluka terkena serangan tersebut. Halaman kemudian berpindah ke ibu kota bunga. Orang-orang di sana terlihat sangat senang sambil melepaskan lampion mereka ke langit ibu kota dan mengucapkan keinginan mereka masing-masing. Kembali ke atap kastil, Luffy masih menggenggam tubuh Kaido. Namun, Kaido mengenceritkan bola Bird dan mengenai Luffy dengan telak. Berpindah ke dalam kubah tengkorak. Di sana ada kakek Sugiono cabang Wano alias Hyogoro. Dia sedang berbicara dengan para rekan samurai lainnya untuk menyemangati mereka agar tetap bertarung dan percaya bahwa Kaido pasti akan dikalahkan oleh si bocah topi jerami. Di tempat lain, Go di Usopp hanyut terbawa air yang memadamkan api di tempat mereka. Di ruangan lainnya, tempat Orochi dan Hiyori berada. Paku batu laut yang sebelumnya dicocolkan di tubuh Orochi berhasil lepas akibat guncangan yang terjadi di sana. Dengan tubuh yang dipenuhi oleh api, Orochi pun berubah ke bentuk Zoannya dan akan menyerang Hiyori. Kembali ke bagian bawah pulau Onigashima. Di sana ada Momonosuke Sum. Dia terkejut mendengar suara teriakan dari Luffy. "Hei Momo, semuanya akan kuakhiri di sini. Onigashima menghalangiku. Pindahkan dari sini. Aku mengandalkanmu." Momo dan Yamato terlihat terkejut mendengar perkataan dari Luffy. Lalu dalam halaman akhir ada sebuah halaman ganda yang sangat luar biasa. Luffy diperlihatkan membesarkan tinjunya yang bahkan lebih besar dari kastil Onigashima. Tinju Luffy yang sangat besar itu diselimuti oleh petir hitam dari Hosoku Haki tingkat tinggi dan bersiap menggeprekkan tubuh naga milik Kaido. Nah, adegan yang sangat luar biasa tadi menjadi penutup untuk cerita-cerita dari manga One Piece chapter 1047 kali ini. Namun di akhir halaman, Kang Oda menuliskan kata-kata mutiaranya bahwa untuk minggu depan One Piece libur. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.